Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan dari temannya melalui WA ya. Jadi ini merupakan kisi-kisi mid semester atau PTS katanya. Nah, soalnya ada beberapa buah. Kita langsung masuk ke nomor pertama. Di nomor pertama ini ada 2 soal mengenai segitiga. Ini sebenarnya udah banyak kita bahas di channel ini. Kalau mau tahu silahkan lihat di playlist ya, ada mengenai Pitagoras. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada formulanya, yaitu sisi tegak pertama kuadrat ditambah dengan sisi tegak 2 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Jadi ini adalah formula yang kita gunakan untuk menjawab 2 buah soal ini. Dimulai dari soal yang A. Nah, soal A ini kalau kita lihat sisi tegaknya yang mana? Ya, sisi tegaknya ini ya, yang 8 sama yang 15. Sedangkan sisi miringnya itu adalah si X atau yang ditanya. Jadi kita tinggal ikuti aja formula ini, polanya. Yang pertama sisi tegaknya kita masukin, berarti jadinya ya 8 kuadrat. Untuk yang mana 1 yang mana 2 nya itu bebas ya, karena sisi tegak ini sama aja kalau di segitiga siku-siku. Jadi 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kan. Nah, sisi miringnya di sini X, berarti sama dengan X kuadrat. Nah, ini kalau kita cari 8 kuadrat ini 64 ya. Kemudian untuk 15 kuadrat 225 sama dengan X kuadrat. Nah, 64 tambah 225 ini adalah ya 289. Jadi untuk nilai X-nya itu adalah akar dari 289. Jadi X-nya atau sisi miringnya adalah 17 ya, karena akar dari 289 itu adalah 17. Untuk yang B, ini tadi ada salah tulis ya, harusnya 9. Jadi kita juga ikuti pola yang seperti ini ya. Nah, sisi tegaknya di sini berarti yang X sama yang 9. Sisi miringnya yang 15. Kita masukin aja langsung, berarti X kuadrat ya, ditambah dengan 9 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 15 kuadrat. Nah, kita buat hasilnya. Yang ini 81, yang ini 225. Kemudian yang X kuadrat kita biarin aja tetap di kiri. Yang 81 pindahin ke kanan jadi negatif, berarti 225 min 81. Nah, 225 kurang 81 ya akar dari 104 ya. X nya 12. Oke, jadi kita dapat sisi tegaknya 12. Kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2 kita disuruh menentukan keliling trapesium ya. Di sini bisa dibaca dulu tipsnya. Untuk menghitung keliling bangun datar apapun, kita tinggal menjumlahkan semua sisinya. Nah, di trapesium ini kalau kita lihat yang bagian atas kita udah tahu ya, udah dikasih tahu panjangnya 12. Kemudian yang di bagian bawah dari sini sampai sini juga diketahui 17. Nah, jadi ada tinggal 2 lagi yang belum kita ketahui, yang di sini sama yang sisi miring ini. Nah, untuk yang ini kalau kita lihat kan di sini ada garis ya. Nah, ini garis, ini juga garis. Arti garis ini panjangnya sama. Jadi kalau ini diketahui 12, berarti yang ini juga 12. Nah, jadi ada 3 ya. Yang ini diketahui 1, ini 2, dan yang ini 3. Berarti tinggal yang sisi miringnya. Nah, untuk yang sisi miring ini bisa kita cari pakai Pitagoras. Yuk, kita lihat ya. Berarti kalau untuk Pitagoras segitiganya mulai dari sini sampai sini ya. Nah, jadi kita mencari alasnya yang ini panjangnya berapa. Dari sini sampai sini kan 17 ya. Nah, sementara dari sini ke sini itu ya sama ya dengan yang di atas 12. Berarti tinggal dikurangin aja 17 dikurang dengan 12. Berarti untuk yang alasnya ini adalah 5. Nah, kemudian untuk yang ini berarti sama dengan yang ini. Ini kan 12 tadi. Berarti ini juga 12. Jadi udah tahu ya, yang alas segitiga 5, yang tingginya 12. Kita udah bisa cari sisi miringnya pakai Pitagoras. Tadi apa dia rumusnya di nomor 1? Ya, tinggal dikuadratkan aja semua sisi tegaknya. Yang pertama 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, pasti hasilnya nanti sama dengan ini sisi miring kuadratnya. Kalau kita boleh tulis X aja ya, biar mudah. X kuadrat. Nah, 5 kuadrat kan itu ya 25, 12 kuadrat 144. Berarti kita akan dapat 144 tambah 25 itu 169. Jadi untuk X-nya adalah akar dari 169. Akar 169 berapa? Ya 13 ya. Jadi sisi miringnya 13. Jadi kita udah dapat semua ya. Yang pertama tadi kalau kita buat di sini
kelilingnya ya. Keliling trapesium. Kita tinggal jumlahin semuanya. Mulai dari atas ya. Bebas sih dari mana aja. 12. Kemudian ditambah lagi dengan yang ini tadi. Karena ada sama-sama garis berarti ukurannya sama. 12 juga ditambah dengan alas trapesiumnya ini seluruhnya 17 ya. Kemudian ditambah dengan yang kita cari tadi, itu sisi miringnya 13. Nah ini kalau kita mau perlahan boleh 12 tambah 12 itu 24 ya. Kemudian 17 tambah 13 itu 30. Jadi 24 tambah 30 berarti untuk keliling trapesiumnya adalah ya 54 cm kuadrat. Selanjutnya nomor 3, dari 5 pilihan ini kita disuruh menentukan mana yang termasuk triple Pythagoras. Nah, di sini tipsnya untuk tahu dia triple Pythagoras kita deteksi dengan C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C-nya itu adalah sisi terpanjang. Ambil contoh yang A, yang terpanjang berarti di sini yang 50 ya. Jadi yang 50 kuadrat ini nanti nilainya harus sama dengan 14 kuadrat ditambah dengan 48 kuadrat. Atau dengan kata lain ini sama aja kayak kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah ini kalau misalnya kita cari ya satu-satu. Nah ini dia yang dimulai dari yang A. Kalau kita lihat kan tadi yang terpanjang sama dengan dua sisi lagi. Yang terpanjang dari 3 ini udah jelas 50. Berarti 50 kalau dia mau triple Pythagoras nanti jumlahnya harus sama dengan dua sisi lagi kalau dikuadratkan. Nah 50 kuadrat kan 2500 ya. Kemudian 14 kuadrat tambah 48 kuadrat ternyata jumlahnya juga 2500. Berarti yang A ini termasuk triple Pythagoras. Kemudian yang B ini dari 3 ini yang terpanjang yang mana? Udah jelas yang 41. Jadi 41 kuadrat itu 1681, 9 kuadrat tambah 40 kuadrat juga 1681. Jadi karena nilainya sama dia triple Pythagoras. Kemudian yang C, yang terpanjang ini udah jelas 20. Nah 20 kuadrat 400. Sementara 15 kuadrat tambah 12 kuadrat itu enggak 400. Nah jadi dia tidak termasuk triple Pythagoras. Kemudian yang D, yang terpanjang ini 36. 36 kuadrat itu 1296. 16 kuadrat tambah 30 kuadrat 1156, tidak sama juga, berarti dia tidak termasuk triple Pythagoras. Dan yang terakhir yang terpanjang itu 39 kuadrat 1521, 15 kuadrat tambah 36 kuadrat sama, berarti ini termasuk triple Pythagoras. Nah itu dia untuk nomor 3. Kita lanjut ya ke nomor 4. Nah ini dia nomor 4 sekaligus nomor terakhir. Di sini kita disuruh menentukan luas trapesium. Bisa dibaca ya di sini untuk luas trapesium itu sisi atas tambah sisi bawah bagi 2, kemudian dikali dengan tingginya. Kalau kita lihat di sini, apa yang belum ada? Kalau sisi atasnya udah ada 5 cm, sisi bawahnya juga udah ada 21 cm. Kemudian tingginya, nah ini yang belum ada. Berarti tingginya yang ini ya. Nah, yang ini panjangnya sama aja dengan tinggi segitiga di sini juga. Nah, jadi kalau kita dapat yang ini, berarti kita dapat juga yang ini. Jadi kita cari tinggi segitiganya ini pakai Pythagoras. Di sini kan sisi miringnya udah diketahui. Berarti kita harus tahu juga berapa di sini sisi alasnya, alas dari segitiga. Caranya sama kayak yang di nomor berapa tadi ya, ada juga mengenai trapesium. Caranya kita tinggal kurangin aja yang terpanjang alas ini dikurang dengan yang bagian atasnya. 21 kurang 5, 16. Nah, jadi udah dapat ya. Kita bisa cari tingginya pakai Pythagoras. Karena nggak diketahui, kita buat aja X. Jadi ketika X kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat, hasilnya akan sama dengan sisi miring kuadratnya, yaitu 20 kuadrat. Berarti yang X kuadrat tetap aja ditambah dengan ini 256, sama dengan 400. Nah, berarti yang X kuadrat nilainya 400 dikurang dengan 256. Berapa nih? 400 kurang 256 adalah 144 ya. Jadi untuk nilai X-nya adalah akar dari 144. Hasilnya adalah 12. Jadi dapat ya, tinggi segitiganya 12, berarti di sini juga sama, yaitu 12. Jadi kita udah punya semuanya untuk mencari luas trapesium. Kita bisa buat ya di sini. Luas trapesiumnya berarti sisi atasnya 5,
kemudian ditambah dengan sisi bawahnya 21. Ini dibagi 2 dikali dengan tingginya yang kita cari tadi, yaitu 12. Nah, ini 2 sama 12 bisa dibagi. 12 bagi 2, 6. Oh iya, ini yang bagian atasnya ada tanda kurung ya. Jadi yang sisi alas tambah sisi bawah ini harus kita selesaikan dulu. Jadi ini 5 tambah 21 kita selesaikan dulu, baru nanti kita kali dengan 6. 5 tambah 21 itu adalah ya 26. Jadi 26 kali 6. Berapa nih? 26 kali 6. 6 kali 6 36, simpan 3. 6 kali 2 12, jadinya 100 ya 156 cm kuadrat untuk luas trapesiumnya. Oke, kalau mau bertanya lagi langsung aja ke WA 0812 975 047. Tapi ingat ya, tapi akan dijawab kalau beruntung.